Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang tukang becak yang kehidupannya tiba-tiba berubah drastis setelah mendadak kaya raya. Namun di balik kemewahan yang ia dapatkan, tersimpan rahasia gelap yang penuh misteri. Sebelum cerita dimulai, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar kisah penuh hikmah ini bisa tersebar lebih. Dada. Di sana duduk beberapa pria yang berbicara dengan nada rendah, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Awalnya Pak Sarmo tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika seorang pria dengan sorot mata tajam menyebut kata pesugihan, telinganya langsung menangkap pembicaraan itu. Pria tersebut bercerita tentang sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan secara cepat, bahkan bagi orang miskin sekalipun. Caranya aneh, tak masuk akal, namun terdengar nyata. Mereka menyebutnya pesugihan monyet. Konon, siapapun yang berani melakukan perjanjian dengan seekor monyet gaib, hidupnya akan berubah drastis. Kekayaan akan datang dengan sendirinya, usaha akan maju, dan kebutuhan hidup akan tercukupi. Tetapi, pria itu juga menyebut ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Pak Sarmo hanya duduk diam, berpura-pura tidak mendengar. Namun benih keingintahuan sudah tertanam di hatinya. Perjalanan pulangnya malam itu terasa berbeda. Angin malam menusuk, jalanan tampak sepi, dan suara langkah kakinya terasa berat. Dalam benaknya, ia terus memikirkan kata pesugihan monyet. Kata yang asing, menakutkan, namun juga menjanjikan sesuatu yang selama ini ia dambakan. Malam itu, Pak Sarmo tidak bisa tidur. Wajah anak-anaknya yang sering menangis kelaparan terbayang jelas. Ia mulai berpikir, apakah mungkin jalan itu benar-benar bisa merubah nasibnya? Dalam hatinya ia berusaha menolak, tetapi godaan itu semakin kuat. Malam-malam berikutnya, pikiran Pak Sarmo tak pernah tenang. Kata pesugihan monyet terus bergema di kepalanya. Seakan ada suara halus yang berbisik, mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Ketika ia mengayuh becaknya di jalanan, bayangan wajah anak-anaknya yang kurus dan istrinya yang sering sakit-sakitan membuat dadanya sesak. Ia merasa sebagai seorang ayah, dirinya gagal. Di warung kopi tempat ia pertama kali mendengar kisah itu, Pak Sarmo sengaja datang lagi. Ia pura-pura minum kopi, padahal telinganya sengaja dipasang tajam. Pria misterius yang dulu bercerita kembali hadir malam itu.
Tubuhnya tinggi kurus, matanya tajam seperti sedang menyimpan rahasia besar. Ia hanya disebut orang-orang sebagai Kang Darto. Kang Darto memandang sekeliling, lalu mulai berbicara dengan suara lirih. Pesugihan monyet itu nyata. Kalau berani, hidupmu bisa berubah seketika. Kau hanya perlu satu hal, keberanian untuk melakukan perjanjian. Beberapa orang yang mendengar hanya tersenyum miring. Ada yang percaya, ada yang menganggapnya omong kosong. Namun bagi Pak Sarmo, kata-kata itu menusuk dalam hati. Ia memberanikan diri mendekat, lalu dengan suara pelan bertanya, "Apa benar bisa membuat orang miskin jadi kaya?" Kang Darto menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Tentu saja bisa. Tapi semua ada harga yang harus dibayar." Percakapan singkat itu membuat tubuh Pak Sarmo merinding. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti warung. Malam semakin larut, dan lampu bohlam berayun makin kencang. Di dalam hati, ia mulai goyah. Ia tahu ini jalan berbahaya, tapi bayangan kehidupan yang lebih baik terus menjeratnya. Beberapa hari kemudian, Pak Sarmo mencoba mengabaikan godaan itu. Ia bekerja lebih keras, berharap bisa mendapat penghasilan lebih. Namun nasib seakan mempermainkannya. Becaknya sepi penumpang. Bahkan sampai 2 hari ia hanya mendapat uang receh. Di rumah, anaknya yang bungsu menangis karena lapar. Sementara istrinya hanya bisa menatap kosong, tak tahu harus memasak apa. Kemarahan, keputusasaan, dan rasa malu bercampur menjadi satu. Malam itu ia kembali mendatangi Kang Darto. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ajari saya cara itu. Saya tak tahan melihat keluarga saya sengsara." Kang Darto menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, bersiaplah. Kau harus mengikuti ritual. Jangan sampai menyesal, karena sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali." Ucapan itu membuat dada Pak Sarmo berdegup kencang. Ada rasa takut sekaligus harapan yang tumbuh bersamaan. Kang Darto lalu memberi arahan. Ia harus datang ke sebuah tempat sunyi di pinggiran hutan, membawa sesajen sederhana berupa pisang raja, kembang 7 rupa, dan sebotol minyak wangi. Pak Sarmo menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Apa yang akan saya temui di sana?" tanyanya lirih. Kang Darto hanya tersenyum samar. "Kau akan bertemu dengan tuan barumu, seekor monyet hitam. Jangan menolak, jangan melawan. Cukup ikuti apa yang dimintanya. Maka hidupmu tak akan sama lagi." Malam itu, Pak Sarmo pulang dengan langkah gontai. Di dalam kepalanya, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ia tahu dirinya sedang berada di ambang jalan gelap yang mungkin tak akan bisa ia tinggalkan. Malam itu, langit tampak muram. Awan hitam menggantung pekat, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang akan terungkap. Pak Sarmo berjalan sendirian menuju pinggiran hutan, membawa sebuah kantong kain berisi sesajen seperti yang diperintahkan Kang Darto. Tangannya bergetar, langkahnya gontai, namun ada dorongan kuat yang memaksanya terus maju. Hutan itu terkenal angker. Banyak orang desa enggan mendekat karena sering terdengar suara aneh dari dalamnya. Pohon-pohon tinggi menjulang, dedaunan rimbun menutup cahaya bulan, membuat suasana semakin mencekam. Ketika Pak Sarmo tiba di sebuah tanah lapang kecil yang ditunjukkan Kang Darto, udara mendadak berubah dingin menusuk tulang. Dengan terbata, ia mengeluarkan sesajen. Pisang raja ia letakkan di atas daun pisang, kembang 7 rupa ia taburkan di tanah, dan minyak wangi ia percikan ke udara. Aroma tajam bercampur dengan bau tanah basah, membuat bulu kuduknya berdiri. Tak lama kemudian, suara tawa kecil terdengar dari kegelapan. Suara itu bukan tawa manusia, melainkan tawa yang melengking, mirip suara binatang. Dari balik semak, sepasang mata merah menyala menatapnya. Jantung Pak Sarmo hampir berhenti ketika sesosok monyet hitam besar melangkah keluar. Bulunya lebat, matanya merah menyala, dan di wajahnya tersungging senyum menyeramkan. Pak Sarmo ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Monyet itu mendekat perlahan, lalu duduk di depan sesajen. Dengan suara parau, makhluk itu berkata, "Kau yang dipilih untuk jadi tuanku."
Suara itu membuat tubuh Pak Sarmo gemetar hebat. Ia berusaha bicara, suaranya bergetar. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Saya ingin keluarga saya tidak kelaparan lagi. Monyet itu tertawa pendek, lalu mengambil pisang dengan tangan berbulu hitamnya. Ia mengunyah dengan cepat, kemudian menatap tajam. Kau akan mendapat semua yang kau inginkan. Uang, makanan, kemewahan. Tapi ada syaratnya. Kau harus memberiku makan setiap malam. Dan jangan pernah mengingkari janji. Kalau tidak, nyawamu yang akan jadi taruhannya. Pak Sarmo menunduk. Tubuhnya bergetar. Baik, saya akan patuh, jawabnya lirih. Monyet itu mendekat, menepukkan tangannya ke tanah. Seketika, tanah di hadapan Pak Sarmo berguncang. Dari dalam tanah muncul beberapa lembar uang lusuh, lalu bertambah banyak hingga menumpuk. Mata Pak Sarmo membelalak, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini hanya permulaan, ucap monyet itu. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jangan pernah lupa memberi aku makan. Dan ketika waktunya tiba, kau harus memberikan lebih dari sekadar makanan. Ucapan terakhir itu membuat dada Pak Sarmo sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun monyet itu sudah menghilang dalam kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Pak Sarmo membawa pulang uang itu dengan tangan gemetar. Dalam perjalanan, pikirannya berkecamuk antara rasa takut, ragu, dan harapan besar yang kini terbuka di hadapannya. Ia sadar, malam itu ia telah mengikat perjanjian gaib. Sebuah perjanjian yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lepaskan. Beberapa hari setelah perjanjian itu, hidup Pak Sarmo mulai berubah. Awalnya perubahan itu terasa halus, hampir tak disadari. Penumpang becaknya mendadak ramai. Orang-orang yang biasanya cuek kini berebut naik becaknya. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan penghasilan 5 kali lipat dari biasanya. Setiap malam, ia melakukan ritual kecil di rumah. Ia menaruh pisang atau buah lain di sudut dapur yang gelap, tempat di mana monyet hitam itu kerap menampakkan diri. Kadang ia mendengar suara kunyahan di tengah malam, kadang hanya aroma aneh yang menyebar. Istrinya, Embok Sarti, beberapa kali bertanya dari mana asal suara itu, namun Pak Sarmo selalu menjawab singkat, "Itu cuma tikus." Dalam waktu singkat, ia membeli pakaian baru, mengganti becaknya dengan yang lebih bagus, bahkan memperbaiki sebagian rumahnya. Tetangga mulai heran melihat perubahan drastis itu. Ada yang percaya ia mendapat warisan. Ada pula yang berbisik kalau ia sedang menggunakan cara tak wajar. Namun Pak Sarmo hanya tersenyum, tak memberi jawaban. Kehidupannya semakin membaik. Anak-anaknya kini bisa makan lebih layak. Bahkan sesekali mencicipi daging dan jajanan pasar yang sebelumnya mustahil. Embok Sarti merasa senang, meski hatinya kadang diliputi tanda tanya. Ia tak tahu dari mana uang itu datang, hanya bisa bersyukur kehidupan mereka sedikit demi sedikit berubah. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Beberapa kali, tetangga melihat seekor monyet hitam duduk di atap rumah Pak Sarmo saat malam tiba. Matanya merah, menatap tajam setiap orang yang lewat. Ada juga yang mendengar suara tawa melengking dari dalam rumah, meski keluarga itu mengaku tidak punya hewan peliharaan. Pak Sarmo sendiri mulai dihantui kegelisahan. Setiap kali ia memberi makan monyet itu, rasa takutnya bertambah. Monyet itu makin sering menampakkan diri, dan tiap kali muncul, ukurannya terlihat semakin besar. Kadang ia melihat bulunya basah oleh sesuatu yang merah pekat, meski ia tak berani menanyakan dari mana asalnya. Meski begitu, ia tidak berani berhenti. Ingatan akan tumpukan uang yang tiba-tiba muncul di hadapannya malam pertama masih melekat kuat. Ia terus melakukan ritual itu, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya sementara sampai kehidupannya benar-benar mapan. Namun, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Malam itu, monyet itu menatapnya lebih lama dari biasanya. Suaranya parau ketika berkata, "Aku sudah memberimu banyak. Waktunya kau menyiapkan lebih dari sekadar makanan." Kalimat itu membuat tubuh Pak Sarmo dingin seketika. Ia mencoba tersenyum kaku, pura-pura tidak paham.
Tapi hatinya tahu bahwa inilah awal dari syarat lain yang lebih gelap. Hari-hari berikutnya, meski uang terus mengalir, wajah Pak Sarmo semakin pucat. Senyum yang dulu tulus kini berubah jadi senyum penuh ketakutan. Embok Sarti mulai curiga. Namun setiap kali bertanya, suaminya selalu mengelak dengan alasan capek. Tetangga pun semakin sering berbisik. Aneh sekali, tukang becak bisa sekaya itu, kata mereka. Tapi matanya kok seperti orang yang terus dikejar sesuatu. Malam-malam berikutnya, suara monyet itu semakin sering terdengar. Suara cakaran di dinding, suara langkah kecil berlarian di atap, dan sesekali bayangan hitam melintas di dalam rumah. Hidup Pak Sarmo mungkin terlihat makmur di luar, tapi sesungguhnya ia sudah masuk ke dalam jerat yang makin lama makin mencekik. Malam itu, ketika suasana sunyi menyelimuti kampung, Pak Sarmo duduk sendirian di dapur. Di hadapannya sudah ia siapkan pisang, daging mentah, dan segelas air putih. Ia menunggu dengan cemas, karena ia tahu malam ini bukan malam biasa. Sejak beberapa hari terakhir, monyet hitam itu tak hanya meminta makanan. Ada bisikan halus yang terus menghantui, menyuruhnya menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Tak lama, suara langkah kecil terdengar dari atap rumah. Genteng bergeser pelan, lalu suara tawa melengking menggema. Dari sudut dapur yang gelap, sosok monyet hitam itu muncul. Matanya merah membara, bulunya semakin lebat, tubuhnya makin besar. Suara napasnya berat, seperti hembusan angin yang penuh ancaman. Aku sudah memberimu banyak, suara parau itu bergema. Sekarang waktunya kau membayar dengan lebih. Aku lapar, aku ingin sesuatu yang berdarah, bukan lagi sekadar makanan. Tubuh Pak Sarmo kaku. Ia mencoba menjawab dengan suara gemetar. Tea, tapi aku hanya punya ini. Tangannya menunjuk ke daging mentah di lantai. Monyet itu meraung keras, membuat lampu gantung berayun. Itu tidak cukup. Aku butuh tumbal. Mulailah dengan hewan, lalu nanti manusia. Kalau kau menolak, lihatlah keluargamu. Mereka yang akan jadi gantinya. Ancaman itu membuat darah Pak Sarmo terasa berhenti mengalir. Ia tak sanggup membayangkan jika sesuatu terjadi pada istri dan anak-anaknya. Dengan terpaksa, ia mengikuti apa yang diminta. Malam itu, ia mengorbankan seekor ayam milik tetangganya. Darahnya ia letakkan di depan monyet itu. Sosok hitam itu menghirup aroma darah dengan puas, lalu menghilang dalam kegelapan. Namun setelah ritual itu, kejadian aneh mulai menimpa keluarga Pak Sarmo. Anaknya yang bungsu, Rini, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas tinggi, matanya sering melirik ke arah sudut gelap rumah, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setiap malam, Rini menangis ketakutan, menyebut ada sosok besar berbulu hitam yang selalu menatapnya. Embok Sarti panik, mencoba mencari pengobatan ke dukun dan tabib kampung, namun sakit itu tak kunjung sembuh. Malah semakin hari, kondisi Rini makin parah. Nafasnya sesak, kulitnya pucat, dan tangisnya terdengar menyayat hati. Pak Sarmo sadar bahwa semua ini ada hubungannya dengan pesugihan yang ia lakukan. Tapi ia sudah terjerat terlalu dalam. Ia mencoba mencari Kang Darto untuk meminta pertolongan. Namun pria itu seakan menghilang begitu saja. Tak ada jejak, seakan lenyap di telan bumi. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Setiap kali ia memberi tumbal, monyet itu semakin rakus. Dari ayam, kambing, hingga akhirnya meminta tumbal manusia. Jika kau ingin anakmu selamat, berikan aku nyawa manusia. Bisik makhluk itu dengan suara parau yang membuat darah membeku. Pak Sarmo tidak mampu menjawab. Ia hanya bisa berlutut, menahan tangis, sementara monyet itu menatap dengan tatapan haus darah. Sejak saat itu, rumahnya dipenuhi teror. Suara cakaran di dinding, bayangan hitam yang melintas, dan jeritan Rini yang semakin melemah membuat suasana rumah itu bagai liang angker. Pak Sarmo terjebak. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semua ini. Tapi di sisi lain, ketakutan akan kehilangan keluarganya membuatnya terus menuruti perintah makhluk itu. Namun ia sadar, semakin ia menuruti, semakin besar pula harga yang harus dibayar.
Dan bayangan kutukan itu kini mulai menelan seluruh hidupnya. Hari-hari di rumah Pak Sarmo berubah menjadi kengerian yang tiada henti. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus meski uang terus mengalir. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam selalu terbangun oleh suara cakaran dan tawa melengking yang bergaung di sudut rumah. Embok Sarti pun ikut merasakan teror. Ia kerap menemukan noda merah di lantai dapur setiap pagi, meski mereka tidak pernah menyembelih hewan di rumah itu. Bisik-bisik tetangga semakin ramai. Mereka heran melihat Pak Sarmo yang kini bisa membeli motor, pakaian baru, bahkan membuka warung kecil. Namun yang lebih mereka perhatikan adalah perubahan wajahnya. Senyumnya kaku, sorot matanya kosong, seolah sedang diburu sesuatu. Malam-malam sering terlihat bayangan hitam berjongkok di atap rumahnya. Anak-anak kecil yang lewat selalu berlari ketakutan, menangis karena mengaku melihat monyet bermata merah menatap dari jendela. Rini, anak bungsu Pak Sarmo, semakin parah kondisinya. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan ia sering berteriak histeris setiap kali malam tiba. "Ayah, dia ada di sana, dia menatapku." Begitu jeritannya sambil menunjuk sudut gelap kamar. Embok Sarti menangis tiap malam, memeluk anaknya yang sekarat. Namun Pak Sarmo hanya bisa duduk diam, dihantui rasa bersalah sekaligus ketakutan. Suatu malam, monyet hitam itu muncul lebih jelas dari biasanya. Sosoknya kini hampir sebesar manusia dewasa. Matanya merah menyala, giginya runcing meneteskan cairan aneh. Ia berdiri di ruang tengah, menatap Pak Sarmo dan keluarganya yang berkumpul dengan wajah ketakutan. "Aku sudah sabar menunggu," ucapnya dengan suara berat. "Anakmu sakit karena kau menunda tumbal. Jika kau ingin dia hidup, berikan aku nyawa manusia malam ini juga." Pak Sarmo gemetar, suaranya serak. "Tolong, jangan ambil anakku. Ambillah aku saja." Monyet itu tertawa keras. Suaranya menggema hingga membuat lampu bohlam pecah. "Tidak semudah itu. Kau sudah menjadi milikku. Aku bisa mengambilmu kapan saja. Tapi aku ingin kau menyerahkan seseorang yang lain. Itu syarat perjanjian." Kata-kata itu membuat Embok Sarti menjerit histeris. Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh ngeri. "Apa yang sudah kau lakukan, Sarmo? Kau menyerahkan kita semua pada makhluk ini?" Pak Sarmo tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh, dadanya sesak. Tapi ia tahu semua sudah terlambat. Malam itu, suara tangisan dan jeritan terdengar dari rumah mereka. Tetangga yang tinggal tak jauh mendengar suara gaduh, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berbisik sambil menutup pintu rapat-rapat, berharap suara itu segera hilang. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar. Embok Sarti ditemukan meninggal dengan wajah ketakutan. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Tubuhnya kaku di lantai rumah. Sementara Pak Sarmo duduk di pojok ruangan dengan wajah kosong, menatap dinding tanpa suara. Sejak malam itu, kehidupannya benar-benar hancur. Usahanya bangkrut, anaknya masih terbaring sakit, dan istrinya sudah tiada. Rumah itu berubah menjadi tempat angker yang dihindari orang. Namun teror belum selesai. Monyet itu masih datang setiap malam, semakin menuntut, semakin haus, dan semakin kuat. Pak Sarmo terperangkap dalam perjanjian yang tak mungkin bisa ia hentikan. Satu persatu yang ia cintai hilang, digantikan ketakutan yang tak berujung. Dan ia tahu, giliran dirinya pun sudah semakin dekat. Hari-hari terakhir Pak Sarmo dipenuhi dengan kesunyian yang menyeramkan. Setelah kematian Embok Sarti, rumah itu semakin sepi, hanya menyisakan dirinya dan Rini yang terbaring lemah di kamar. Uang yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar kini hanya menumpuk tanpa arti. Setiap malam, makhluk itu semakin sering menampakkan diri, menagih janji dengan tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Pak Sarmo duduk di kursi reot di ruang tengah, menatap lantai yang penuh retakan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya penuh keriput sebelum waktunya. Suara batuk Rini terdengar pelan dari kamar, namun ia terlalu lemah untuk menolong. Malam itu, bulan purnama menggantung besar di langit. Angin berhembus kencang, daun-daun bergesekan seperti bisikan halus.
Pak Sarmo tahu inilah malam penentuan. Dari balik kegelapan, monyet hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya tegap, bulunya kasar, matanya merah menyala penuh nafsu. Akhirnya waktumu tiba, Sarmo. Suara berat itu menggema. Kau sudah melanggar perjanjian. Kau pikir bisa menipuku dengan memberi tumbal setengah hati? Sekarang, kau harus menyerahkan dirimu sendiri. Pak Sarmo gemetar. Air matanya mengalir deras. Aku hanya ingin anakku sembuh. Aku tidak sanggup lagi. Tolong, biarkan dia hidup. Ambillah aku, tapi jangan Rini. Monyet itu menyeringai. Giginya yang tajam berkilat di bawah cahaya bulan. Kau tidak punya pilihan lagi. Kau sudah menyerahkan hidupmu sejak pertama kali meminta kekayaan itu. Suasana mendadak berubah mencekam. Lampu padam seketika. Hanya sinar bulan menembus celah-celah dinding. Suara cakaran terdengar di setiap sisi rumah. Rini menjerit ketakutan, memanggil ayahnya. Namun jeritan itu segera terhenti. Sunyi. Lalu hanya ada tawa mengerikan yang bergema di seluruh ruangan. Tetangga yang tinggal tak jauh mendengar suara gaduh dari rumah itu malam itu. Ada yang melihat bayangan besar berwujud seperti monyet berlari di atap sebelum menghilang di kegelapan. Namun tak ada seorang pun yang berani mendekat. Keesokan paginya, warga geger. Rumah Pak Sarmo terbuka lebar. Tapi di dalamnya hanya ada kekacauan. Barang-barang berserakan, meja terbalik, dan dinding penuh goresan aneh. Pak Sarmo ditemukan tergantung di ruang tengah. Wajahnya pucat membiru dengan sorot mata kosong yang menatap keluar jendela. Rini tidak ditemukan dimanapun. Hilang tanpa jejak. Seolah lenyap di telan bumi. Sejak hari itu, rumah bekas milik Pak Sarmo dibiarkan terbengkalai. Orang-orang menyebutnya rumah terkutuk. Banyak yang mengaku masih mendengar suara becak berderit di malam hari, diikuti tawa melengking seperti suara monyet dari dalam rumah itu. Anak-anak kecil yang iseng mendekat sering pulang ketakutan, bercerita melihat bayangan hitam bergelayutan di langit-langit. Kisah tragis Pak Sarmo menjadi pelajaran pahit bagi warga kampung. Keserakahan membawa dirinya masuk ke jalan gelap yang berakhir dengan kutukan. Harta yang ia dapat tak mampu membeli kebahagiaan, malah menjadi sumber kehancuran keluarganya. Seorang tetua kampung pernah berkata dengan lirih, "Setan tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih besar. Semua yang tampak indah di awal hanyalah jebakan." Dan sejak saat itu, nama Pak Sarmo selalu disebut dalam bisik-bisik malam, menjadi pengingat bagi siapapun yang tergoda jalan pesugihan, bahwa kekayaan instan hanyalah fata morgana, dan setiap perjanjian gaib selalu menuntut bayaran yang tak terbayangkan. Kisah tragis Pak Sarmo menjadi pengingat betapa bahayanya keserakahan dan keputusasaan yang menjerumuskan manusia pada jalan terlarang. Ia ingin mencari jalan pintas menuju kemewahan, namun lupa bahwa setiap rezeki sejatinya berasal dari Allah dan harus didapat dengan cara yang halal. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa setan selalu membisikkan rasa takut akan miskin, mendorong manusia untuk mencari jalan haram demi menghilangkan kesulitan. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya, dan siapapun yang bersabar serta berusaha dengan ikhlas akan mendapatkan karunia yang jauh lebih baik daripada harta haram. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa setiap manusia akan diuji oleh Allah dengan kesempitan maupun kelapangan rezeki. Ketika dalam kesulitan, seringkali rasa putus asa membuat seseorang mudah tergoda untuk mencari jalan pintas. Namun, jalan pintas yang ditempuh dengan cara haram tidak akan pernah membawa keberkahan, justru mendatangkan petaka yang jauh lebih besar. Pak Sarmo memilih pesugihan sebagai jalan keluar, berharap bisa membuat keluarganya hidup bahagia. Tetapi pada akhirnya, ia justru kehilangan segalanya, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Inilah bukti nyata bahwa harta haram tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Harta yang diperoleh dengan cara kotor hanyalah fata morgana, sementara akibatnya bisa menghancurkan diri dan orang-orang yang kita cintai.
Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa setan selalu menakut-nakuti manusia dengan bayangan kemiskinan, agar mereka tergelincir melakukan perbuatan tercela. Padahal Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Jalan yang halal, meskipun kecil, akan membawa ketenangan, sedangkan jalan yang haram, meskipun besar, pasti akan berakhir dengan kesengsaraan.